Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Dan kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 24 April 2024 ya, di hari Rabu. Jadi kemarin saya nggak sempat bikin konten ya teman-teman karena ada kesibukan. Jadi ya saya cuman sharing ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership gitu ya. Dan memang nanti kita review ya, memang dari 3 yang saya rekom juga nggak ada yang perform teman-teman. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau kembali disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi saham yang saya informasikan adalah saham yang menurut hasil analisa saya menarik. Dan hasil analisa saya itu nggak pasti dia akan naik ya, nggak pasti dia akan naik. Tapi ya kalau seandainya saya perhatiin biasanya sih 1-2 ada aja yang suka perform gitu dan ngasih kita cuan. Dan kalau saya rule-nya ya teman-teman, kalau saya rule-nya bener-bener lihat respon marketnya. Kalau buying power atau HK-nya nggak terlalu kenceng dan biasanya saya hanya 5-10 menit awal ya, 5-10 menit awal itu yang saya pantau. Dan kalau dari watchlist itu nggak perform gitu, nggak ada yang perform ya saya nggak entry gitu ya. Dan ya itu saya harap teman-teman bertanggung jawab lah ya sama trading teman-teman masing-masing gitu ya. Dan tentuin money managementnya ya dengan lot sizing yang sesuai dengan resiko yang teman-teman siap untuk tanggung gitu ya. Jadi seperti itu. Tanggal 24 ini saham Bumi luar biasa banget ya teman-teman. Sempet arah kalau nggak salah hari ini ya. Terus Ergas, MHKI sama Atla ini dua ini mungkin bisa dijadikan exception ya, karena pergerakannya jujur ini sulit untuk ditebak. Ini sulit untuk ditebak. ATLA sih saya masih bisa bilang ini menarik untuk dijadikan sebagai watchlist ya. Tapi MHKI ya jujur saya agak susah ditebak. Nanti saya pembahasannya masuk ke videonya satu persatu ya teman-teman. Nah ini sekedar sedikit nih, kemarin saya sharing ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Saya tanggal 23 saya bilang ada PYFA, ATLA, YOTF dan saham Maha yang untuk swing pendek ya. Sama Maha nih saya masih keep by the way. Nah, saya punya average 206 208 ya, kalau nggak salah ya, itulah ya. Dan dari ketiga ini teman-teman, dari ketiga ini IOTF open ambles ya. Harusnya ya kalau pakai rule yang di awal video saya jelasin ya, harusnya teman-teman nggak entry lah ya, nggak entry. Karena kan dia open langsung low ya. Dia 197 open, naiknya sempat 199 terus ambles. Harusnya nggak entry. Kan kalau saya prefernya benar-benar confirm dia naik ya, benar-benar confirm dia naik itu dengan tanda ini kenaikan 2-3%. Jadi benar-benar confirm dia udah naik lah gitu ya. Nah, untuk dua lagi saham ATLA dia open naik sedikit langsung ARB. Langsung ARB ini luar biasa sekali nih. Aduh, saya yakin banyak yang sangkut di sini. Sampai FA yang ada sentimen right issue kalau nggak salah. Dan ini juga ya harusnya nggak kasih cuan ya teman-teman, nggak dikasih entry. Kalau dikasih entry ya ini pasti loss juga. Jadi saya minta maaf kalau teman-teman yang sudah join dan hari ini tanggal 23 nggak ada yang dapat cuan. Saya minta maaf ya, ini membuktikan bahwa ya analisa saya nggak selalu tepat gitu ya. Kalau analisa saya tepat, saya mungkin nggak bikin konten gitu ya. Mungkin saya trading sendiri aja, tinggal pakai margin langsung bisa masuk jajaran Forbes gitu ya. Ya makanya saham yang saya share bisa teman-teman analisa lagi ya. Dan biasanya saham yang sudah dianalisa pun ya ada juga potensi saya untuk salah gitu ya. Dan gak ada yang pasti di market ini teman-teman, yang gak ada yang pasti. Itu yang saya harap teman-teman paham. Jadi lakukan analisa ulang dan gak ada yang pasti. Kita harus siap gitu ya dengan segala kondisinya dan siap dengan resikonya gitu ya. Nah ini yang pertama saya mau rekomendasikan saham Bumi. Saham Bumi ini sebenarnya pergerakannya dia nggak pernah sekencang ini ya. Saya juga masih belum riset lebih dalam karena waktunya masih terlalu pendek ya. Nah ini kalau teman-teman perhatiin di tanggal 23 hari ini dia volumenya naik kencang banget dibanding sebelumnya. Kan kalau di sebelumnya ini kan lebih ke range marketnya apa ya, bisa dibilang ranging ya, atau ya sideways ya, di area sini sampai sini ya. Nah dan ini breakout ya, ini breakout teman-teman ya. Kita lihat aja besok masih lanjut apa enggak. Dan saham ini senangnya adalah saham ini sangat-sangat liquid gitu ya, sangat-sangat liquid. Ini IFMG YJ yang jadi top buyernya ya, dan top buyernya sendiri belinya udah puluhan miliar ya, puluhan miliar. Menarik menurut saya nih saham Bumi. Yang kedua ini ada saham Ergas. Saham Ergas ini saham yang belum lama IPO ya, yang belum lama IPO. Dan kalau kita lihat sebenarnya
net sale-nya itu PD, yang beli itu AT. Dan ini saya nggak tahu ini dia tukeran kah, karena dibanding sama broker-broker lain ini transaksinya ya sedikit mencurigakan lah gitu ya. Ya tapi yang jelas dia saham ini naik 19% hari ini teman-teman. Nah, kalau secara chart saya lihat ini di 2 hari terakhir volumenya lumayan besar. Di 2 hari terakhir volumenya lumayan besar. Gimana cara membandinginnya? Ini kan volume juga dia punya ini ya, dia punya average ya. Dia punya average ini sebenarnya 20-30 ya. Dan kalau kita contoh di tanggal 17 April, let's say buat ngambil sampel ke teman-teman ya. Nah, 17 April dia punya volume hanya 4.000. Dia punya volume hanya 4.000 dan tanggal 23 ini volume dia meledak ya, dan sahamnya jadi sangat liquid. Jadi ya ini tanda-tanda sahamnya emang mau manggung, mau digoreng atau mau main ya. Dan kalau seperti ini biasanya bid overnya tuh tebel-tebel. Nah bener ya, tebel-tebel. Dan kalau waktu kemarin-kemarin ini nggak volumenya kecil ya, pasti ini kosong-kosong gitu ya. Dan biasanya kalau sahamnya mau digoreng ya pasti dia pakai bid overnya tebel dan volumenya rame. Jadi itu alasan saya kenapa menurut saya saham Airgas ini menarik untuk teman-teman pantau. Tapi bukan tanpa resiko ya teman-teman. Bumi dan Airgas ini menurut saya menarik tapi bukan tanpa resiko. Nah sekarang kita masuk yang saham dengan resikonya tinggi. Jadi ini saham MHKI ini luar biasa banget teman-teman. Ya kalau teman-teman lihat ini chart intraday dia open ambrol ke bawah. Dan kalau seandainya ada teman-teman yang berani spec buy atau mantau market, begitu dia rebound ikutan entry, ini pasti cuannya luber juga ya, karena dari zona merah nih teman-teman. Low-nya dia sampai 230. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat barang 245 aja, let's say 245. Waduh, cuannya berapa nih berarti nih? Ya, gitulah ya. Tapi saham MHK ini ya ciri khasnya saham gorengan keras ya, teman-teman. Saham gorengan keras ya, buat teman-teman yang paham aja. Ya, buat teman-teman yang paham aja. Jadi kalau dari hari pertama listing semua sama ya, ini candle hariannya ada tail ya, ada ekor di bawah, ada shadow ya, apa ya istilahnya, hammer. Dan hammer ini juga ada hammer, di sini juga ada hammer, dan yang hari ini tanggal 23 ini ada hammer. Jadi artinya apa? Dia sempat dibawa turun tapi dia menolak untuk turun, dan ada pelaku pasar yang melakukan HK gitu ya. Berbeda di tanggal 22 ini candlenya ya seperti ini ya, shooting star ya. Jadi ada tailnya di atas gitu teman-teman. Dia mau naik, malah ketika dia naik ada yang guyur, ada tekanan jual tinggi, jadi harga turun. Dan kalau seperti ini ya pakai analisa sederhana mungkin akan naik. Tapi ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, ini pola pergerakannya pun saya masih belum bisa ngebaca. Tapi yang jelas ini menarik. Dan buat teman-teman yang belum paham scalping, yang belum berani meresikokan, ini masuknya kecil-kecil aja, pakai lot-lot lucu aja ya. Saya pun seperti itu teman-teman. Jangan nekat karena ini sulit untuk dianalisa. Dan yang kedua ini saham ATLA. ATLA ini hari ini ARB kenapa direkomendasikan ya, sama polanya seperti MHKI ya. Ada potensi dia ada potensi dia akan dibanting lagi terus naik dan bisa kasih cuan. Tapi apakah pasti? Tidak ya teman-teman, apakah pasti? Tidak. Jadi ini kita bisa nanti analisa ketika marketnya jalan. Nah dari hari pertama dia naik, dan ini kan dia minus 13%, dan banyak dari teman-teman yang mungkin berpikir wah ini udah selesai, udah tinggal tidur dia ke gocap. Enggak teman-teman, ternyata besokannya masih naik 24%. Dan ketika ini juga tadi pagi dia masih sempat naik, dan sebelum nggak lama akhirnya dibanting. Dan saya sebenarnya seneng mantau saham yang polanya seperti ini. Dan ATLA ini ya teman-teman, ATLA ini dia punya underwriter adalah SH. Ya mungkin ini market makernya punya pola gaya bermain mirip-mirip dengan saham BSBK. Nah, saya coba ambil contoh-contoh aja ya teman-teman. Ini arah naik, ya mendekati arah 19%, terus besokannya turun, minus, turun, dan akhirnya naik lagi. Ya, jadi ini memang bukan permainan yang sebentar selesai gitu. Kalau kita lihat kan ini baru 1 2 3 4 5 baru sebentar listing ya, baru sebentar listing. Kalau kita lihat nih saham STRK ada pola permainan seperti ini ya, masih akan ada wave lagi ke depannya. Kalau teman-teman yang tahu saham selain BSBK ada STRK ya kalau saya nggak salah. STRK ini buat teman-teman yang ini aja ya, ini saya kasih
studi kasus yang mungkin serupa ya. Tapi apakah pasti sama? Ya belum tentu ya, belum tentu. Nah, ini contoh saham STRK ya. STRK naik, ada turun ARB, terus ARB mantul lagi ya. STRK sama BSBK tadi ya. Nah, ini kan ATLA ini kan SH ya, dia punya underwriter. Nah, kita buat ambil contoh, kita lihat di sini STRK ya, memang dia kalau saya nggak salah bukan underwriter tunggal ya. STRK bukan underwriter tunggal. Tapi dia ada di sini. SH partisipasi dan dia jadi penjamin efek. Dan kalau BSBK salah. BSBK. Nah ya, apakah polanya sama ya? Kalau saya nggak salah Sage juga ya. Sage ini Sage ada SH tapi dia partisipasi aminnya II. Jadi ya intinya apa? Intinya dia nggak akan selesai dalam waktu dekat ya. Seminggu 2 minggu nih kayaknya masih belum. Masih akan main-main lagi nih. Masih akan main-main. Dan ya saran saya di ATLA sama MHKI teman-teman entry exit. Hitungan menit ya atau hitungan jam lah ya. Jangan, dan harus dipantau. Ketika teman-teman entry terus ya teman-teman lihat ini masih kuat dan yang nggak dipantau ya pastiin automatic ordernya ketat ya, stop loss ketat ya teman-teman. Jadi jangan ditinggal-tinggal gitu. Saya khawatir ditinggal ke kamar mandi atau sahamnya udah minus 22%. Waduh gitu ya. Ya intinya yang paham aja, ATLA ini saya yakin masih akan ada wave-wave lanjutan, dan untuk scalping menarik. Untuk scalping bukan untuk hold ya. MHKI ATLA untuk scalping bukan untuk hold. Kalau ya Bumi sama Airgas juga mungkin sama, tapi kalau Bumi ini lebih liquid, bedanya itu aja ya teman-teman. Ya, intinya itu buat teman-teman yang kemarin ikut rekomendasi di 3 saham itu ya mudah-mudahan nggak entry ya. Kalau yang entry dan akhirnya cut loss ya saya minta maaf ya gitu ya teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang punya saham lain yang mungkin menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Mungkin sekian aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.